Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sialan, harusnya aku ambil langsung saja laki-laki itu. Sosok wanita yang bersembunyi di balik semak itu mengumpat tidak suka. Target barunya lepas dari tangan. Terlebih, rekan-rekan pemuda itu begitu sigap menolong dan membawa tubuh Robi ke atas jurang. Perlahan tapi pasti, mereka menggapai bagian jalan yang sedikit lebih lebar dari yang lain. Ki Basri yang melihat semua itu dari atas juga mendengus tidak suka. Hantaran persembahan untuk sesembahannya gagal tersampaikan. Artinya, kesaktiannya tidak akan bertambah besar. Tentu berakibat berkurang pula wibawanya di depan publik. Takdir tak bisa ditolak. Robi selamat dari target persembahan malam itu. Mereka memutuskan kembali turun, mencari tempat datar untuk berkemah. Sepakat untuk tidak terlalu mengikuti semua ucapan Ki Basri. Dengan kompak pula, mereka menuntun Robi menuruni jalanan itu. Baiklah, kita berkemah di sini. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, suka tidak suka. Anda harus ikut keputusan kami. Anda sudah membawa kami dalam bahaya. Agus menyatakan kekecewaannya pada Ki Basri. Memang lelaki tua itu sangat keterlaluan, memaksa terus berjalan di kegelapan malam dan medan berbahaya. Jika begini, aku bisa kehilangan wibawa, umpat Ki Basri dalam hati. Kematian Johan Belang tidak serta-merta menghentikan penyelidikan kasus menghilangnya Herlina, ibunya Wanda, dan ditemukannya mobil miliknya pada orang lain. Polisi tetap melakukan penyelidikan dengan mengintai sosok Mbak Mijan selama beberapa hari. Mulai dari keseharian, rumah, pasien-pasien ditangani, hingga membututi kemana laki-laki itu pergi. Mbak Mijan menjadi salah satu orang yang dicurigai. Dari keterangan Heri, yang mengatakan jika mereka memang berencana ke rumah Mbak Mijan pada hari menghilangkannya wanita itu. Apalagi setelah melihat rekaman CCTV di pintu tol menuju Kerawang. Hasil pemeriksaan rekan Johan Belang juga mengarah pada sosok pria tua itu. Dia mengatakan jika mobil itu berasal dari Mbak Mijan. Setelah melakukan banyak penyelidikan, terungkap jika Johan Belang menerima berbagai mobil dalam beberapa merek terkenal dari Mbak Mijan. Tidak peduli bagaimana pria itu mendapatkan barang bagus tersebut, terpenting selalu disertai surat lengkap. Dalam pengintaian itu, mereka menyaksikan peristiwa serupa dengan Heri dan Herlina. Hari pertama mereka datang berdua ke rumah Mbak Mijan. Keesokan harinya, sang wanita datang seorang diri, tanpa ada siapapun yang mendampingi. Hal ini memantik rasa curiga pada masing-masing anggota polisi tersebut. Kamu ke sisi rumah, kamu ke sisi kanan, kamu ke sisi belakang, dan saya tunggu di depan. Sang komandan mengatur strategi penempatan wilayah pengintaian. Di belakang rumah, polisi yang bertugas di sana merasakan aura yang kelam, seakan-akan hendak mencengkram siapapun yang berada di tempat itu. Berkali-kali polisi yang berjumlah 2 orang itu mengintip bagian dalam halaman belakang yang terpagari tembok cukup tinggi. Terlihat dari celah kecil, ada banyak bilah bambu yang tertancap di beberapa bagian tanah. Terkadang ada angin yang meniup dari bagian belakang, hingga mereka mengusap tengkuk yang terasa meremang. Hawanya tidak enak, Bang, ujar polisi berbadan tinggi pada seniornya, sembari mengusap tengkuknya. Kukira aku saja yang merasakan itu. Tidak, Bang, rasa-rasanya ada yang sedang mengawasi kita. Polisi berbadan tinggi itu meyakinkan seniornya jika itu bukanlah sekedar perasaan saja. Abaikan saja, kita tidak boleh gagal fokus. Ayo, ngamati lagi. Kita cari celah untuk bisa masuk ke dalam. Sepakat keduanya
kembali menyusuri tembok tinggi itu, berusaha mencari celah lain yang sekiranya bisa dimasuki oleh tubuh mereka. Di bagian pinggir hanya berupa tanah yang berbatasan langsung dengan tembok pembatas, walaupun hanya ada bila-bila bambu yang tertancap di tanah. Aura kelam itu sangat kuat terasa. Pohon-pohon kecil tampak layu dan hampir mati, seakan enggan hidup di lahan seluas lebih dari 1000 meter tersebut. Menurutmu, ada apa di situ? Aku merasa tempat itu tidak baik sama sekali. Bisik polisi berambut cepak pada rekannya si junior. Iya, kita lihat saja dulu ada apa selanjutnya. Kali ini malah si jangkung yang memberikan instruksi. Mereka seolah tertukar posisi tanpa sadar. Tidak, kita masuk aja. Menurutku, kita harus menyelidiki apa yang ada di halaman itu. Bila bambu itu sangat aneh dan mencurigakan. Si senior menunjuk bila bambu yang dimaksud, juga sebuah lubang yang lebih mirip sebagai lubang kuburan, yang sengaja dipersiapkan untuk mengubur jenazah. Sebaiknya tunggu nanti. Terlalu terburu-buru justru tidak baik hasilnya. Si junior mengerti maksud si senior, tetapi memilih menunggu hasil pengamatan yang lebih teliti dan tidak tergesa-gesa demi hasil maksimal. Sementara yang berada di sisi kanan rumah dapat menyaksikan aktivitas yang ada di dalam. Bagian kamar itu terlihat apa-apa saja yang dilakukan Mbak Mijan saat mengelabui si wanita. Pura-pura melakukan persiapan ritual, ternyata tengah mempersiapkan kematian buat pelanggannya itu. Mbak Mijan menaruh obat serbuk ke dalam segelas air putih. Warna air memang tidak berubah, tapi itu sangat mencurigakan. Apalagi Mbak Mijan mengaduknya sambil tersenyum misterius, seakan membayangkan sesuatu yang indah di pelupuk matanya. Tak berselang lama, Mbak Mijan keluar kamar dan kembali dengan membawa serta wanita yang menunggunya di ruang tamu tadi. Tidak segera memberikan air minum dalam gelas tadi, tetapi membaca mantra yang membuat si wanita menurut. Terlebih, Mbak Mijan mulai menyusuri tubuh si wanita dengan tatapan penuh nafsu. Si wanita hanya nurut saja, karena sudah berada di bawah mantra sihir. Dalam pikiran polisi, mungkin saja setelah melakukan adegan panas, wanita itu baru akan diberi minuman tersebut. Di dalam kamar, wanita itu tiba-tiba merasa haus, hingga mengambil gelas berisi air yang sudah dibubuhi serbuk obat tadi. Tanpa sepengetahuan Mbak Mijan yang sedang berusaha membuka pakaiannya sendiri. Merasa itu air yang berbahaya, polisi yang sejak tadi mengintip di samping kamar segera menggebrak jendela. Mbak Mijan dan si wanita terkejut hingga gelas yang ada dalam genggaman terjatuh ke lantai. Terlihat air yang membasahi lantai merubah warna dan struktur lantai keramik tersebut. Si wanita tercengang dan menatap Mbak Mijan bingung dan takut. Kesadarannya mulai pulih sepenuhnya. Segera menyerah. Rumah Anda sudah kami kepung, teriak lantang polisi dari luar rumah. Bersamaan dengan usaha mereka membuka pintu dan jendela rumah sambil menggenggam pistol di tangan, berusaha menyelamatkan si wanita yang ditipu oleh dukun cabul tersebut. Mbak Mijan tidak mau diam begitu saja. Diambilnya sebilah pisau dari balik kasur yang ada di kamar itu, lalu menodongkannya pada si wanita, membuat wanita itu sangat ketakutan. Kemudian merangkul si wanita dan meletakkan pisau di depan lehernya sebagai upaya melindungi diri sendiri. "Mbak, apa yang mau Mbak lakukan pada saya?" tanya wanita itu dengan mata yang sudah berair. Tak disangkanya, orang yang dia percaya untuk memintai pertolongan justru berusaha mencelakai dirinya. Padahal sudah ada kesepakatan harga atas jasa yang diberikan oleh Mbak Mijan. Dan itu tidaklah sedikit. Hampir 300 juta rupiah hanya untuk membayar jasanya mengirimkan guna-guna pada lawan bisnis sang suami.
hingga target tewas. Mata pisau berhasil menggores kulit si wanita hingga merintih kesakitan, tetapi tidak berani berteriak lantaran rasa takut yang teramat sangat. Hanya tetesan air mata yang semakin deras sebagai ungkapan perasaannya saat ini. Sesal, itulah yang kini dia rasakan. Dalam hati berjanji untuk tidak melakukan perbuatan zalim lagi seperti itu. Polisi berhasil masuk lewat jendela yang lupa dikunci. Begitupun yang dari arah belakang rumah. Bamijan tidak mengunci pintu belakang karena merasa aman. Di belakang dipagari tembok tinggi yang dilengkapi kawat berduri dan pecahan beling. Lalu bagaimana polisi itu bisa masuk? Rupanya mereka berhasil merobohkan tembok yang sudah lemah posisi pertahanannya, sehingga bisa dirobohkan dengan usaha yang cukup menguras tenaga. Bamijan menatap para polisi dengan tatapan bingung, terus menjadikan si wanita temeng. Turunkan senjata, kalau tidak mau wanita ini mati, teriaknya memberikan perintah pada para polisi. Para polisi bergeming, kemudian satu persatu menurunkan pistol ke lantai. Merasa di atas awan, Bamijan berusaha mengambil salah satu pistol itu. Di saat yang bersamaan, salah seorang polisi yang membawa 2 pistol menembak bahu kanan si dukun cabul itu. Bamijan mengerang kesakitan dan berhasil dilumpuhkan seketika. Borgol pun segera mengikat kedua tangannya. Berakhir sudah pertualangan keji Bamijan. Korban ke-63 sebagai ritual tumbal penutup gagal dia lakukan. Si wanita selamat dengan meninggalkan trauma yang mendalam. Bersyukurlah atas apa yang Allah berikan padamu. Jangan percaya kepada dukun manapun. Hanya pada Allah saja memohon ampunan dan pertolongan. Lihatlah di halaman belakang. Sudah ada satu lubang yang menanti tubuh Anda masuk ke sana. Ujar sang komandan membuat si wanita gemetar ketakutan. Selanjutnya Bamijan dibawa ke kantor polisi. Sementara jasad-jasad korban kekejaman Bamijan digali dan diotopsi. Teridentifikasi salah satu korban adalah Herlina, Bunda Wanda yang hingga kini belum ditemukan di Gunung Halimunan. Astagfirullahaladzim, Lina, apa yang sudah kamu lakukan di belakangku hingga kamu mengalami nasib naas begini? Heri menatap jasad istrinya yang sudah dimasukkan ke dalam peti mati. Kondisi jenazah sudah dimandikan dan dikafani dengan baik oleh tim pengurus jenazah rumah sakit. Begitu pula dengan jasad-jasad yang lain. Sudah dalam peti mati karena diserahkan pada pihak keluarga. Raungan dan ratapan mewarnai suasana serah terima jenazah korban tumbal Bamijan. Mereka masih tak percaya. Anggota keluarga yang dinyatakan hilang ternyata sudah tewas di tangan dukun keji itu. Kamu pergi dan Wanda belum juga ditemukan. Tinggal aku sendiri. Bagaimana aku bisa menghadapi semua ini sendiri, Lina? Mereka meninggalkan aku dalam situasi sulit ini. Heri meratap di depan peti mati Herlina. Sang mertua yang juga datang, kuasa menahan kesedihannya. Hanya berusaha saling menguatkan satu sama lain. Mertuanya itu mengusap lembut punggung Heri sebagaimana pada anak sendiri, sambil tergugu pula. Di lereng gunung yang masih tertutup kabut, meski jam sudah menunjukkan jam 10 pagi, para tim pencari terjebak di dalam tenda sembari menunggu kabut pergi. Mereka berusaha mengobati luka Robi. Itu lebih baik agar performa kelompok tetap prima. Selain itu, berjalan di antara pekatnya kabut justru akan membuat mereka masuk ke dalam kesulitan yang tidak terduga bagaimana endingnya. Kalian tahu, semalam aku terjatuh
karena ada seseorang yang menarikku dari bawah. Mungkinkah itu penghuni gunung ini? Tanya Robi di sela-sela pengobatan dirinya. Andre yang tengah berusaha mengembalikan kekuatan pada kaki Robi seketika mengangkat kepalanya, lalu menatap rekan yang juga rivalnya tersebut. Robi mengalami apa yang dialami juga ketika mereka belum tiba di tempat itu. Kemarin malam juga ada yang menarik kakiku waktu lagi membenarkan nyala api sebelum kita tidur, saut Andre yang sontak membuat semua melihat ke arahnya. Serius? Kompak mereka bertanya dalam satu waktu. Iya. Beruntung saat itu Robi keluar dari tenda. Entah kenapa tarikan itu terlepas begitu saja. Kemudian aku masuk tenda karena merasa di luar gak aman. Andre menjelaskan detail cerita itu, membuat insting waspada rekan-rekannya seketika naik ke level awas. Apa itu yang membuatmu begitu khawatir padaku? Tanya Robi dengan tatapan selidik. Bukan, aku kasihan calon istrimu. Kalau kamu gak bisa pulang dengan selamat, nanti aku ambil saja dia buat jadi istri keduaku. Mumpung masih perawan. Gurau Andre menanggapi pertanyaan Robi. Dasar mata keranjang. Robi bersungut sambil mengangkat kepala tangannya ke arah Andre, namun tidak didaratkan ke wajah yang sudah meringis ngeri. Karena dia tahu jika Andre sedang bergurau, dan apa yang dilakukan juga sekedar sebuah peringatan agar tidak bermain-main di belakangnya. Kalau aku mata keranjang, lebih baik mah aku biarin kamu jatuh sekalian ke bawah sana. Andre terkekeh dengan sikap cemburu Robi yang terkesan lucu di matanya. Daripada nolongin dan akhirnya kalian bersatu, kita harus lebih waspada dan mawas diri. Gunung ini memiliki sejuta misteri yang gak bisa dengan mudah kita mengerti. Untuk saling menjaga satu sama lain, kita harus pulang dalam jumlah lengkap, ujar Agus menimpali sebagai ketua tim rombongan itu. Ki Basri yang berada sedikit jauh dari mereka hanya dia mendengarkan. Bibirnya bersungut, berdeci tak suka. Kesal persembahan terlepas membuatnya masih tidak bisa membuka diri pada rombongan dari kota tersebut. Apa itu belum meninggal? Sampai-sampai Nyai masih menginginkan tumbal lagi. Harusnya kan sudah cukup. Apa yang di puncak itu sudah bisa dipastikan mereka berdua tewas. Gumam Ki Basri dalam hati. Dirinya tidak menyadari jika makhluk jahat yang menjadi sesembahannya itu tidak akan pernah cukup seberapapun banyak tumbal yang diberikan. Ki Basri juga tidak menyadari jika Agus diam-diam sudah menaruh curiga padanya dan berusaha menjatuhkan wibawa pria yang tidak baik di matanya. Jika selama ini orang-orang mempercayai dirinya, itu semata karena mata hati mereka belum terbuka. Sepanjang hari itu hingga malam, hanya ada kabut yang menyelimuti Gunung Halimunan. Tak ada aktivitas berarti dari para anggota tim pencari. Hanya sebatas mengobrol, saling bertukar cerita, atau sekedar tiduran. Mau bagaimana hendak pergi melanjutkan pencarian jika trek sama sekali tidak terlihat. Jarak pandang hanya 1 meter saja. Itu pun sudah tidak begitu jelas. Tenda-tenda yang mereka dirikan cukup besar, muat hingga 5 orang. Beberapa di antara mereka merebahkan diri, mengusir rasa bosan dengan mencoba tidur siang. Robi yang sudah tidur sejak tadi, tiba-tiba saja terkejut ketika suara dengkuran Helmi, rekannya yang lain, terdengar cukup keras. Sontak dipukulnya lengan kanan Helmi agar terbangun. Apa sih? Lagi ngimpi ketemu cewek cantik kok gangguin aja.
ujar Helmi bersungut-sungut tanpa membuka mata dan meneruskan tidurnya yang sempat terganggu oleh ulah Ruby. Ruby menyerah, kemudian ikut tidur di sisi lain tenda yang sama. Belum sempat masuk ke alam mimpi, dia mendengar suara seorang wanita yang tengah menyanyikan kidung Sunda. Suaranya merdu, mengayun dari kejauhan. Merasa tidak baik, Robi menutup telinga dan membaca doa, berusaha tidur agar tidak mendengar suara wanita itu lagi. Sementara Helmi yang masih asik dalam buayan mimpi, merasa mendatangi seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu tersenyum penuh aura manis yang magis. Sebagai seorang laki-laki yang terbiasa jajan, melihat wanita secantik itu tentu jiwa Casanovanya meronta-ronta. Dari sanalah malapetaka baru dimulai. Tanpa ada yang menyadari, jika Helmi keluar dari tenda, pria itu berjalan di antara kabut pekat yang tidak kunjung hilang. Kabut yang seakan tidak mengizinkan tim itu bisa menemukan minimal satu korban saja. "Kemarilah, Akang." Wanita cantik dalam mimpi Helmi menggoda dengan suara lembut dan gayanya yang gemulai. Terbangun setelah beberapa menit terpejam, Robi terkejut dengan ketiadaan sosok Helmi yang tadi sempat tertidur di sisi lain tenda. Kemudian dia keluar dan memanggil rekannya itu. Namun kepekatan kabut mengaburkan suaranya hingga menghilang. Robi masuk tenda lagi, membangunkan rekan yang lain. Seolah terkena ilmu sirep, semua rekannya tertidur pulas di saat yang bersamaan. "Bangun, woi, bangun!" Robi bahkan sampai memukul pantat mereka satu persatu agar bangun. Barulah mereka mulai bangun dan menatap Robi keheranan. "Helmi menghilang. Cepat, kita harus cari dia." Sontak saja, ucapan Robi membuat mereka terenyak tak percaya. Keluar secara bersamaan, mencari keberadaan anak asal Sukabumi itu. Jangan sampai ada korban tambahan dalam pencarian kelima pendaki di awal. Ki Basri yang dikabari perihal hilangnya Helmi terdiam sesaat. Berpikir apakah sesembahannya itu mencari pengganti Robi tanpa meminta darinya. Sebab Helmi juga punya raga yang tidak kalah baik dari Robi. Mungkin karena hatinya tidak baik juga, sehingga mudah dibawa pergi oleh makhluk penunggu gunung. "Kenapa Ki Basri hanya diam?" tanya Agus memandang Ki Basri curiga. Mendengar pernyataan Agus, Ki Basri sadar jika dirinya harus berbuat sesuatu untuk mengelabui orang-orang kota itu. Segera saja dia berusaha menghalau kabut agar lekas pergi. Dengan usaha yang biasa dia lakukan, yakni membaca mantra dan pura-pura menghalau kabut dengan tangannya. Agus yang melihat itu menatap Ki Basri jengah. Tanpa permisi, lelaki itu pergi meninggalkan pria tua yang dianggapnya tidak waras. Kemudian menyuruh anak buahnya mengikuti langkahnya pergi dari sana. Mau kemana?" tanya Asep yang kebingungan dengan langkah orang-orang kota yang semakin menjauh. "Terserah, kamu mau ikut kami atau menunggu Ki Basri. Kami duluan saja," ujar Agus seraya terus berlalu. Asep kebingungan antara ikut atau tetap bersama Ki Basri. Jujur, dalam hatinya dia sudah tidak mempercayai tetua desa itu. Sebab ketika Aki Fajar memberitahu perihal kepergian kelima mahasiswa itu, Ki Basri mengatakan akan naik gunung bersama tim pencari begitu anak-anak itu tidak kembali pada hari keempat. Nyatanya, dia hanya menunggu kabar di rumah. Barulah setelah Agus datang kembali untuk kedua kalinya, Ki Basri mau ikut naik gunung. Itu pun dengan sedikit pemaksaan. Asep mendekati Rohim yang tercenung di salah satu sudut tenda, bermaksud menanyakan apa yang akan dilakukan sahabatnya itu sekarang. Namun Rohim mengatakan jika lebih baik mengikuti Ki Basri saja dulu. Sebab hanya Ki Basri yang tahu persis seluruh medan dan semua jenis penghuni Gunung Halimunan. Terpaksa Asep mengikuti ucapan Rohim walaupun hatinya tidak sejalan. Tak
Tak lama Ki Basri keluar. Keheranan melihat kondisi sudah sepi. Matanya yang bulat tajam melirik ke kiri dan kanan, mencari keberadaan orang-orang kota yang naik gunung bersamanya. Kemana mereka? Sudah pergi, Ki. Nungguin Ki Basri kelamaan. Keburu jauh itu si Helmi. Cetus Asep sedikit menunjukkan raut tak sukanya. Ki Basri berdecik kesal. Bisa-bisanya para orang kota itu bersikap tidak sopan padanya. Harusnya mereka tetap berada di bawah komandonya. Tak ingin terlalu memikirkan itu, Ki Basri mengajak anak buahnya untuk segera menyusul mereka. Sedangkan suasana di pemakaman umum tempat jasad Herlina ibunya Wanda terasa suram dan penuh dengan kepahitan. Bagi Heri, ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Anaknya yang hilang di Gunung Halimunan saja belum ditemukan. Kini jasad istrinya harus lebih dahulu menemui Tuhan dengan akhir kisah hidup yang teramat tragis. Tak henti air mata Heri mengiringi prosesi pemakaman yang dihadiri banyak pelayat tersebut. Dikuatkannya hati yang lemah dan rapuh, berusaha tegar, padahal pijakannya kini pun sudah kian goyah. Namun di dalam hatinya masih berharap besar Wanda bisa pulang dengan selamat dan bisa menjadi pelipur lara setelah kehilangan sosok Herlina. Perlahan, peti mati Herlina diturunkan ke dalam liang lahat. Kali terakhir Heri bisa menatap kepergian sang istri yang harus diiringi dengan sepenuh kerelaan agar jalannya terang. Sang mertua yang sejak awal mendampingi juga tak kuasa menahan kesedihan. Wanita tua itu berusaha tegar di depan Heri. Padahal sebenarnya dia jauh lebih rapuh. Kehilangan anak perempuan satu-satunya membuat hatinya teramat hancur. Di saat duka cita itu, bersamaan dengan jatuhnya taburan bunga, terdengar selentingan ucapan pelayat yang tidak enak didengar. Itulah akibat membangkang pada suami, kata si wanita berbaju putih. Iya, aku sering dengar dia menghina suaminya. Makanya matinya tragis. Wanita lain tak ingin ketinggalan. Aneh gak sih kalau si Heri tetap menangisi kepergian istri durhakanya? Padahal kan harusnya lega, gak direndahkan lagi. Heri hanya menghela nafas mendengar ucapan-ucapan para wanita yang lidahnya tidak punya saringan itu. Suka tidak suka, hatinya mengakui jika mungkin saja mereka benar. Selama ini Herlina tidak pernah menghargainya sebagai seorang suami, tak pernah melayaninya dengan baik dan ikhlas. Langit tiba-tiba gelap. Awan hitam mengayumi bumi dalam waktu sekejap saja. Tidak lama, kilatan petir saling menyambar, menimbulkan suara gelegar yang memekakan telinga, menggetarkan hati para pelayat yang masih berada di makam tersebut. Hujan mulai turun dengan derasnya. Mereka berhamburan pergi meninggalkan makam Herlina yang masih merah dan akhirnya basah oleh air hujan. Tak ada satupun yang menduga salah satu petir justru menyambar makam Herlina yang seketika membuatnya berlubang. Terenyap mereka menyaksikan itu. Inikah karma? Semua menerka-nerka, namun tidak menemukan jawaban pastinya. Hanya praduga itu benar. Sebab sejarah hidup wanita itu tidak baik. Meninggal dalam keadaan tidak baik. Mungkin sekarang juga tidak baik. Heri dan mertuanya hanya bisa menahan tangis menyaksikan pemandangan itu. Mau bagaimana lagi? Semua adalah ketentuan yang maha kuasa. Tak ada manusia yang bisa menampiknya. Tak ada yang bisa menghalaunya. Takdir sudah digoreskan sejak sebelum ruh itu sendiri diciptakan. Aku ikhlas. Maka ampuni dia ya Allah.
Harry masih sempat memohonkan ampunan pada Allah atas dosa wanita yang durhaka padanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.